Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin berbicara soal atau mendiskusikan buku ya, atau membedah buku yang berjudul Bersahadat di Dalam Rahim, karya Agus Mustafa. Buku ini berbicara soal bagaimana bersahadat. Ternyata menurut Agus Mustafa, syahadat itu adalah proses yang terus menerus, kesaksian yang dialami oleh manusia dalam kehidupannya. Bahkan tidak berhenti di situ. Makna proses itu justru diawali sejak manusia masih dalam bentuk calon bayi gitu ya. Bagaimana di dalam buku ini juga dijelaskan bahwa ada yang dimaksud dengan jiwa yang satu itu adalah pertemuan antara sperma dan sel ovum atau sel telur dari perempuan. Jadi ada dua bagian yang saling menyatu, saling membutuhkan, sehingga terbentuklah sebuah proses sebagai kesaksian itu. Jadi diawali dengan kesaksian sejak manusia masih dalam bentuk calon bayi ya. Nah, ini proses itu disebut sebagai proses syahadat dalam komitmen. Jadi singkatnya, syahadat dalam komitmen ini adalah syahadat yang mengikuti realita kehidupan, realita alam semesta, mengikuti kausalitas alam, sebagaimana pertemuan antara dua sel itu tadi, antara sperma dan ovum menjadi sesuatu baru. Kemudian sesuatu itu disempurnakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meniupkan ruh di dalamnya. Menurut Agus Mustafa, ruh itu semacam listrik kalau dipermisalkan dalam bentuk benda elektronik hari ini gitu. Kalau HP dia adalah baterai. Sementara di antara pertemuan antara tubuh dan ruh itu akan membentuk jiwa. Nah, ini yang disebut sebagai proses kesaksian yang terus-menerus menunjukkan ada dinamika kehidupan itu. Semakin menambah pemahaman itu nanti masuk pada taraf kedua, yaitu syahadat dalam teori. Syahadat dalam teori. Jadi secara teoritik syahadat itu adalah mentauhidkan Allah. Bagaimana mentauhidkan Allah? Dengan permisalan dengan realita yang terjadi, dengan kejadian-kejadian yang kita saksikan. Secara teori itu muncul karena ada realita yang dinamis sifatnya. Inilah yang disebut syahadat dalam teori. Kemudian setelah masuk fase syahadat dalam teori, selanjutnya ada yaitu syahadat dalam makna, memaknai realita-realita itu, sehingga terus menerus menguji teori ya, gitu. Jadi logika berpikirnya Agus Mustafa ini sangat unik berbicara tentang syahadat ini. Masuk kepada taraf makna, memaknai sesuatu. Tentu dalam memaknai sesuatu kita harus memiliki perangkat gitu kan. Perangkat, memiliki data dan lain sebagainya. Menguji teori dengan realita-realita selanjutnya. Kemudian menimbulkan makna, pemahaman baru, pengetahuan baru, dan ketakjuban baru terhadap realita kehidupan. Selanjutnya setelah masuk pada taraf ketiga, masuk pada taraf keempat yang disebut oleh Agus Mustafa sebagai syahadat di dalam amalan atau di dalam perilaku sosial atau di dalam praktek kehidupan. Setelah kita yakin ada komitmen yang terus menerus dinamis sifatnya sebagai syahadat komitmen, pertemuan ovum dengan sperma membentuk sesuatu
sesuatu, dan pertemuan antara ruh dan badan membentuk sesuatu yang terus menerus terjadi dalam realita kehidupan. Dan realita itu sifatnya terus konsisten membentuk sebuah teori. Teori itu terus diuji dalam realita yang kekinian, yang nanti disebut menimbulkan makna, atau pada taraf ketiga bersahadat dalam makna. Selanjutnya adalah amalan atau perilaku atau praktek dalam kehidupan. Praktek dalam kehidupan, syahadat itu adalah dinamis kan gitu. Dinamis yaitu proses dalam hidup yang terus menerus tiada henti, kata Agus Mustafa begitu. Sehingga perilaku kita itu dibentuk oleh pemahaman kita dalam teoretik, pemahaman kita dalam pengambilan makna, dan pemahaman kita menyaksikan komitmen realitas. Puncaknya ialah komitmen, ialah bersahadat dalam kesaksian, menyaksikan kesaksian itu sendiri. Semua manusia akan masuk pada taraf itu, tapi tidak semua manusia mengalaminya di dunia. Ada di dunia yang fana, maksudnya dunia atau alam yang sifatnya termakan oleh waktu ini. Tapi semua manusia akan mengalami itu di akhirat kelak. Itu kata Agus Mustafa. Semua manusia akan mengalami itu, yaitu pada hari kesaksian, seperti dalam Quran surat Yasin ayat 65, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut kami kunci, tangan berbicara, kaki bersaksi atas apa yang telah dilakukan. Jadi semua orang akan mengalami kesaksian, bersahadat atas kesaksian itu, melihat sendiri kesaksian itu, melihat sendiri proses kejadian yang menakjubkan di alam itu, di alam ketika itu. Tentunya ketika itu kita melihat pada masa lalu gitu kan. Namun ada orang-orang yang terpilih yang bisa melihat kesaksian itu di dunia, seperti para nabi, para rasul, waliullah, dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang yang terpilih, seperti Nabi Ibrahim misalnya, menyaksikan bagaimana api yang panas menjadi dingin seketika. Kemudian seperti Nabi Muhammad SAW misalnya, menembus Sidratul Muntaha dalam satu malam, dan itu kesaksian yang sangat menakjubkan dan di luar nalar manusia. Bukan berarti tidak masuk akal, tapi kemungkinan karena kita belum masuk pada penyaksian itu. Jika kita menyaksikan itu, maka semuanya akan menjadi ilmiah. Kira-kira jadi kesimpulannya, buku ini berbicara dimensi tasawuf, tapi menggunakan argumen-argumen yang saintis atau argumen-argumen yang rasional yang bisa diterima oleh semua kalangan. Nah, pada kesempatan ini saya juga akan menanggapi buku ini menurut kesimpulan saya gitu kan. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan selanjutnya pada pertemuan video selanjutnya.